sebagai seorang mahasiswa waktunya habis cuma untuk nongkrong, ya. Sebagai seorang pekerja, dia tidak kreatif memanfaatkan waktu sisa dari waktu pekerjaannya. Sebagai ibu rumah tangga, tidak memanfaatkan waktu dengan baik, hanya nonton telenovela, sinetron dan lain sebagainya. Sebagai seorang anak cuma main-main saja, maka kehancuran akan dilihat di masa yang akan datang ketika orang menyanyikan waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil karimi rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Persada TV, Wade dimanapun kalian berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas segala limpahan karunia-Nya yang telah senantiasa memberikan kepada kita semua. Semoga dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua senantiasa menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur dan senantiasa bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana segala risalah kenabiannya senantiasa kita istiqomahkan dalam setiap nafas kehidupan kita, dan semoga kita senantiasa dijadikan umat-umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan perintahnya dan senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Persada TV Wade dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi hadis arba'in, yaitu salah satu materi yang ada di Persada atau mata kuliah Persada. Insya Allah pada pagi hari ini akan dibersamai oleh Ustadz Budi Jaya Putra, STHI MH. Beliau merupakan Kepala SDM dan Kurikulum Persada UAD, dan juga beliau merupakan dosen AIK Universitas Ahmad Dahlan. Insya Allah pada pagi hari ini Ustadz, kita akan membahas tentang materi hadis arba'in nomor ke-12, yaitu judulnya yaitu tentang keutamaan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan bermanfaat. Ya, tanpa berpanjang lebar, marilah kita dengarkan sahabat Persada dimanapun kalian berada, materi tentang hadis arba'in, yaitu meninggalkan tidak bermanfaat oleh Ustadz Budi Jaya Putra STHI MH. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita langsung saja masuk ke materi hadis arba'in yang ke-12. Ya, Ustaz. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Albani. Para santri sekalian dan pecinta TV Persada UAD dimanapun berada, para pendengar dan pemirsa sekalian, perlu dipahami bahwa hadis arba'in yang nomor 12 ini itu memberikan suatu yang sangat luar biasa. Ya, sehingga Ibnu Rajab mengatakan bahwa hadis ini pengaruhnya sangat besar terhadap etika sebagai seorang muslim, di mana kita dalam kehidupan sehari-hari ya sering sekali terlena. Terlena di mana banyak waktu yang terbuang, ya, kesibukan yang tidak bermanfaat itu menyelimuti kita. Apalagi sekarang di masa COVID-19 ini, tidak semua daerah itu sudah hijau, ya. Ada juga yang masih merah, dan perkuliahan dan sekolah-sekolah juga itu mengalami
kemunduran kegiatan dalam artian kuliah online, sekolah online, bahkan work for home, jadi bekerja dari rumah. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan hadis ini, apakah dengan leluasanya waktu luang itu bisa kita manfaatkan dengan baik atau tidak? Yes, Ustaz. Nah, secara kita pribadi seorang muslim berdasarkan hadis ini, kebaikan seorang muslim itu adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu seperti itu. Nah, kalau selama ada waktu kosong, ya, ini menjadi catatan kita semua, termasuk para santri yang sekarang berada di rumah, sehingga kita kajiannya ini lewat online seperti ini, ya. Apakah selama ini kita sudah memanfaatkan waktu itu dengan baik? Ya, karena terkadang kita ini sering mengeluh, ya, wah kuliah terus, bekerja terus, namun ketika saat ini kita diberikan oleh Allah keluasaan waktu, apakah sudah kita manfaatkan dengan baik atau belum? Ya. Nah, oleh karena itu kajian pada hari ini sangat bagus sekali temanya. Yes, ya. Maka mari kita menyerapi hadis ini dengan baik, memahami dengan baik bagaimana seharusnya seorang muslim itu memanfaatkan waktu senggang. Dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu tentunya banyak manfaatnya, jauh dari mudaratnya. Perlu kita pahami juga ya, bahwa Islam itu kan adalah agama yang sangat paripurna. Iya, Ustaz. Tentunya semua lini kehidupan itu haruslah sempurna juga. Termasuk diantaranya adalah waktu menggunakannya juga harus sempurna. Kalau kita lihat hadis ini, maka terdapat ada perbuatan-perbuatan itu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian muncul apa saja kegiatan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, kan begitu. Kalau ditanya kegiatan yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat, ya, maka kalau kita lihat di syarah hadis Arba'in itu dijelaskan, ya, hal-hal yang bermanfaat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan primer, termasuk juga di dalamnya kebutuhan sekunder yang tentunya itu bermanfaat. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan primer itu adalah sandang, pangan, papan, termasuk kuliah, belajar, itu termasuk kebutuhan primer. Ya, untuk sekarang ini. Nah, ketika kita mampu memanfaatkan kesempatan waktu yang ada untuk memenuhi kebutuhan primer ini, maka itu yang dimaksud dengan hal-hal yang bermanfaat. Sedangkan hal-hal yang tidak bermanfaat itu apa? Itu apapun perbuatan kita dalam mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah itu yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan primer dan sekunder tadi. Kalau dalam bahasa kita itu tersier, ya, suatu kebutuhan yang memang tidak terlalu pokok dan tidak terlalu dipentingkan, ya, ketiadaannya tidak mengapa. Nah, oleh karena itu buat para pemirsa semuanya, kita harus dapat melihat, ya, apa yang sudah kita lakukan ini itu mengandung manfaat atau tidak. Cirinya adalah untuk kebutuhan primer atau tersier. Ya. Nah, termasuk dalam kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan akhirat juga. Ya. Contohnya adalah ibadah. Ustaz. Bagaimana waktu kita itu bisa digunakan untuk beribadah, terutama ibadah wajib. Ya. Jangan dibalik, kita sibuk dengan yang sunnah, tapi yang wajib ditinggalkan. Ya. Termasuk juga untuk kehidupan akhirat itu adalah zikir. Ya. Apakah waktu kosong kita itu diisi dengan zikir atau kegiatan yang lainnya? Nah, itu seperti itu. Ya. Ya. Baik Ustaz, tadi kan sudah disampaikan sama Ustadz bahwasanya kita sebagai muslim itulah hendaklah berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, Ustadz. Nah, yang jadi pertanyaan itu, kita sebagai muslim ini dampaknya bagaimana Ustadz ke depan apabila kita sebagai muslim berusaha betul-betul meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam diri kita, Ustadz. Dampaknya ke depan itu bagaimana, Ustadz, untuk diri kita? Baik. Kalau kita berbicara dampak
dari hal yang tidak bermanfaat, tentunya nanti akan berakhir pada kemudaratan, ya, atau kerusakan, bahkan bisa jadi bencana. Satu yang paling sering kita lakukan dalam memanfaatkan waktu itu sehingga menjadi tidak manfaat adalah ngobrol. Ngobrol sih. Iya kan? Iya, nah, itu kita sering, apalagi kalau anak muda ya. Maka kadang habis kuliah, nangkring ya kan? Nah, itu duduk-duduk dulu ngobrol. Kalau obrolannya itu suatu yang menunjang kebutuhan primer atau sekunder yang saya sebutkan tadi, itu bermanfaat. Tapi kalau ngobrolnya itu suatu yang di luar itu semua, itu tidak bermanfaat. Bahkan guyonan, ya walaupun terkadang guyonan itu ada manfaatnya juga ya untuk menghibur. Tapi coba kita lihat terkadang ketika orang guyonan ya atau ngobrol dengan lelucon ya atau bermain dengan kata-kata, terkadang bahkan memunculkan kerusakan, ketersinggungan, ya kan? Berapa banyak orang yang awalnya ceria menjadi bencana? Ya, karena apa? Obrolan-obrolannya itu tidak merujuk kepada peningkatan kebutuhan primer dan sekunder, tapi hanya ngobrol biasa sehingga terjadi ketersinggungan, ya, keributan. Bahkan yang awalnya cuman ya kalau bahasa kita celah-mencela biasa lah ya, iya, bercanda-canda, yang awalnya hanya satu orang berhadapan, lalu akhirnya dengan antar kampung, kan begitu. Akhirnya kenapa? Tidak ada manfaatnya yang dibicarakan. Ya. Kemudian dari segi perbuatan, ya, nah perbuatan kita, ya misalnya ya paling kecil saja yang mungkin kita selaku anak muda suka melakukannya lah ya, suatu yang mungkin biasa, tapi ini suatu yang tidak bermanfaat. Misal teman-teman jalan-jalan, ya jalan-jalan pagi, lihat tuh ada daun, ya, ada daun dipetik, taruh di tangan, terus itu kira bermanfaat tidak? Ya kan, itu sesuatu yang sangat kecil sekali ya, tidak bermanfaat. Loh, apakah itu memunculkan mudarat? Jelas ada mudaratnya. Apa? Daun tadi ketika kita petik itu menghilangkan fungsinya kan? Karena daun itu berfungsi bagi pohon untuk fotosintesis. Daun juga mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Mudaratnya apa? Kita mengurangi oksigen tadi, mengurangi kinerja penghasilan pohon untuk mendapatkan fotosintesis. Bahkan kita bisa membuat sampah. Itu karena perbuatan kita itu kita. Atau bahkan perbuatan jahil ya, sekarang suka prank-prank itu. Itu lagi viral. Prank itu dalam Islam bagaimana? Manfaatnya apa? Gitu. Kalau ada manfaatnya ya silakan, tapi kalau memunculkan kemudaratan lebih baik ditinggalkan. Tapi orang itu kadang membuat kemudaratan ya. Nah, itu seperti itu. Kalau saya ya lebih baik ditinggalkan saja. Kalau mudaratnya lebih besar. Maka di dalam hadis itu ya Rasulullah juga bersabda ya, disebutkan oleh Bukhari dan Muslim, al-muslimu man salima al-muslimu min lisanihi ya wa yadihi. Jadi seorang muslim itu adalah orang yang muslim lain itu selamat dari lisannya dan tangannya. Nah, itu. Maka kalau orang itu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan memunculkan kemudaratan, maka dipertanyakan keislamannya itu. Nah, ini kerusakan kalau kita melakukan hal yang tidak bermanfaat. Oh, gitu, Ustaz. Yang terakhir ini, Ustaz. Ya. Tadi sudah disampaikan dengan Ustaz dampak dan juga perkara-perkara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat untuk kita lakukan. Nah, kita nih Ustaz, bagaimana sikap dan cara terbaik kita Ustaz agar kita itu bisa terhindar dari perkara yang menyibukkan diri kita pada hal yang bermanfaat? Sikap dan caranya Ustaz. Ya, sikap dan cara kita. Jadi ini ada Ibnu Hibban itu dalam Sahihnya ya, dia menyampaikan sebuah hadis dari Abu Dzar bahwa Rasulullah itu pernah bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, cukuplah seseorang itu dikatakan jelek apabila dia tidak mengetahui tentang dirinya dan melakukan hal yang tidak bermanfaat. Jadi kita untuk meninggalkan hal-hal yang sia-sia itu ya, itu sebagai dampak untuk menghindarkan kehancuran pada diri kita. Caranya kita sebagai manusia harus tahu siapa diri kita, kelebihan dan kekurangan kita. Kalau kita tahu kelebihan dan kekurangan kita, kita bisa menghindari. Misalnya kita orangnya gampang tersinggung, maka jangan deket-deket orang yang suka guyonan. Kan begitu. Karena orang yang suka guyonan itu kadang mengeluarkan kata-kata yang
menyinggung Ustaz. Menyinggung, Betul, kan betul. begitu. Nah, apalagi kita misalnya orangnya pemalas, ya kan, nggak suka disuruh-suruh. Jangan dekat-dekat dengan orang yang suka nyuruh-nyuruh. Nah, itu. Jadi menghindari hal-hal yang seperti itu. Ya, tahu diri. Kita tahu kalau kita ini orangnya kurang pintar. Ya, dekatlah dengan orang pintar. Supaya pintar. Nah, itu. Kemudian yang kedua kata Ibnu Hibban, dan meninggalkan hal yang bermanfaat. Ya. Karena yang sisi itu mesti akan menghancurkan. Sebagai seorang mahasiswa, waktunya habis cuma untuk nongkrong. Ya. Sebagai seorang pekerja, dia tidak kreatif memanfaatkan waktu sisa dari waktu pekerjaannya. Sebagai ibu rumah tangga, tidak memanfaatkan waktu dengan baik, hanya nonton telenovela, sinetron dan lain sebagainya. Sebagai seorang anak cuma main saja, maka kehancuran akan dilihat di masa yang akan datang ketika orang menyanyikan waktu itu. Jadi itu dua caranya. Ya. Mungkin ada lagi Ustaz yang perlu disampaikan terkait materi ini? Ya, jadi maka dalam Islam itu ya sangat jelas sekali. Ya, ya, dalam Al-Quran dikatakan wal asri. Wal asri. Ya, demi masa. Demi masa. Maka kita selalu harus memperhatikan waktu kita dan memanage waktu kita dengan baik. Mulai dari mau tidur sampai bangun tidur itu di manage mau ngapain saja. Kita tahu mana yang primer, mana yang sekunder, mana yang tersier, sehingga waktu kita betul-betul bermanfaat. Itu seperti itu. Gitu. Ya, alhamdulillah santri dan sahabat Persada TV, tadi pemaparan atau materi yang disampaikan oleh Ustadz Budi Jaya Putra STHI MH terkait tentang perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, sikap kita sebagai muslim hendaklah senantiasa berusaha sebaik mungkin agar kita bisa menjalankan salah satu anjuran dari Rasulullah, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi dalam hal ini kita juga bisa mengupayakan diri kita untuk menghindarkan diri kita dari perkataan yang tidak baik, perkataan yang menyinggung, serta perbuatan juga yang sekiranya bisa merugikan orang lain. Semoga kita semua diistiqomahkan menjalankan perintah-perintah atau anjuran Rasulullah, yaitu menjaga hubungan baik dengan saudara dengan tidak menyinggung secara lisan maupun menyinggung secara perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keselamatan bagi kita semua, dan juga kesehatan selalu untuk Ustadz dimanapun. Amin. Dan juga senantiasa diberikan umur panjang, dan juga kepada santri dan sahabat Persada TV, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan berkah dimanapun kalian berada. Mungkin begitu saja Ustadz untuk materi pagi hari ini. Cukup sekian. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.